Nama saya Silviani Jennifer Megaputri, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Nusa Cendana semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemodelan sederhana efek rumah kaca. Efek rumah kaca dan pemanasan global, kelas 7 di jenjang SMP. Kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini, yang pertama menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem, yang kedua membuat tulisan tentang adaptasi atau penanggulangan masalah perubahan iklim. Tujuan yang ingin dicapai siswa dalam pembelajaran ini, yang pertama untuk mengetahui gejala dan dampak efek rumah kaca, yang kedua untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya peningkatan pemanasan global, yang ketiga untuk mengetahui gejala dan dampak efek rumah kaca melalui simulasi percobaan sederhana, yang keempat untuk mengetahui dampak efek rumah kaca terhadap lingkungan. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca merupakan proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas tertentu di atmosfer bumi menangkap panas. Ketika sinar matahari datang menyinari bumi, bumi akan memantulkan kembali panas dari matahari, di mana panas tersebut akan dipantulkan keluar dari atmosfer atau keluar dari angkasa, dan sebagiannya lagi akan terperangkap di atmosfer. Gas yang menjadi perangkap radiasi atmosfer ini merupakan gas-gas rumah kaca. Hal ini menyebabkan suhu di bumi akan tetap terasa hangat, karena panas yang terperangkap di atmosfer tadi akan dipantulkan kembali lagi ke bumi. Gas-gas rumah kaca ini bekerja seperti kaca di dalam rumah kaca. Gas ini terdiri dari karbon dioksida, metana, dan juga gas-gas emisi lainnya. Efek rumah kaca membawa dampak yang baik bagi manusia, karena dengan adanya efek ini, maka suhu di bumi akan tetap terasa hangat. Jika efek rumah kaca tidak ada, maka suhu di bumi akan menurun sekitar 30 derajat Celcius. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat pemodelan efek rumah kaca yang pertama adalah toples 2 buah, kemudian botol, soda kue, 1 botol cuka, dan juga waterpass. Ini digunakan untuk membuat gas karbon dioksida. Kemudian plastik bening dan karet. Kemudian stopwatch dan es batu 2 buah. Yang pertama adalah membuat lubang kemudian mencampurkan baking soda dan cuka untuk menghasilkan gas karbon dioksida yang kemudian dialirkan ke salah satu toples. Kemudian isi kedua toples dengan menggunakan es batu. Toples yang di bagian kiri adalah toples yang diisi dengan gas karbon dioksida dari baking soda dan cuka, sementara gas yang di sebelah kanan tidak diisi dengan apa-apa. Kemudian letakkan kedua toples di bawah sinar matahari. Kemudian setelah beberapa menit kemudian dapat dilihat perubahan dari kedua toples, di mana toples di bagian kiri esnya lebih cepat mencair dibandingkan dengan toples yang di bagian kanan, karena toples di bagian kiri diisi dengan gas karbon dioksida. Ini adalah hasil pengamatan setelah beberapa menit. Dapat dilihat bahwa toples yang diisi dengan gas karbon dioksida, esnya lebih cepat mencair. Hal ini dikarenakan gas karbon dioksida di dalam toples memerangkap radiasi panas matahari, sehingga suhu di toples lebih panas ketimbang toples sebelah kanan.